Bagi kalian yang belum menonton part 343, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Mitsuki tetap menyerang Shiba walaupun sudah dihentikan oleh Sasuke. Namun saat itu Boruto membantu Mitsuki yang sedang kewalahan menghadapi Dewa Shiba. Dan pada akhirnya Mitsuki terluka parah jatuh dan Boruto merasakan bahwa Mitsuki sudah tidak bernafas. Dalam sekejap, Boruto merasakan aliran cakra yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Matanya bersinar dengan warna biru cerah saat dia mengaktifkan mata Jogan. Dan muncullah mata ketiga di dahi Boruto. Semua orang yang melihat itu sangat kaget, karena setelah mengetahui tidak merasakan aura cakra Mitsuki. Saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mata ketiga muncul di dahinya, bersinar dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Mitsuki, aku tidak akan membiarkanmu pergi," teriak Boruto menguatkan tekadnya. Di sisi lain Dewa Shiba Otsutsuki muncul. Senyumnya yang marah menunjukkan bahwa dia adalah ancaman yang nyata. "Kau pikir kau bisa melawan kekuatan dewa hanya dengan mata itu? Kau tidak akan bisa menyelamatkan sahabatmu," tegas Dewa Shiba, mengangkat tangannya dan mengeluarkan energi hitam pekat. Boruto merasakan getaran jahat yang mengalir di udara, tetapi rasa takutnya tidak menghentikannya. "Aku tidak peduli, aku akan mengalahkanmu," jawab Boruto penuh tekad. Belum diketahui mata apa yang ada di dahi Boruto, bahkan Dewa Shiba tidak mengenalinya. Dengan kekuatan baru dari mata ketiganya, Boruto mengeluarkan jutsu pertamanya, yaitu Rasengan Energi 3 Dimensi. Bola rasengan berputar dengan kecepatan tinggi dan dikelilingi oleh aura biru yang menyilaukan. Dia meluncurkan serangan itu ke arah Shiba, membuat ledakan besar yang mengguncang tanah Konoha. "Serangan lemah tidak akan mempan padaku," Shiba tertawa. Tetapi Boruto tidak menyerah. Tetapi dewa itu hanya tertawa dan mengatakan, "Kau tidak mengerti, semua ini hanya akan menghancurkan desa ini lebih jauh." Dan datanglah serangan kedua. Boruto mengumpulkan semua energinya dan menggunakan jutsu keempatnya, Tornado Angin. Angin kencang berputar mengelilingi Shiba, mencoba membatasi gerakannya. Namun, Shiba dengan mudah menembus angin tersebut dan meluncurkan serangan yang lebih mematikan. Dalam keadaan terdesak, Boruto memanggil kekuatan terakhirnya, jutsu pemanggilan terakhir. Dia memanggil makhluk besar dari dunia lain yang membuat tanah bergetar. "Bantu aku, Great Igris." Ternyata itu adalah pasukan hitam Boruto, yaitu Igris, namun dalam wujud raksasa. Makhluk itu langsung menyerang Shiba, menciptakan dampak yang dahsyat. Tetapi Shiba tetap berdiri dengan angkuh. "Bagus sekali, tetapi semua ini sia-sia. Kau benar-benar hampir bisa menguasai mata Joganmu. Tapi ini belum seberapa." Dewa Shiba bersiap untuk serangan pamungkasnya. Boruto merasa putus asa, namun dia melihat Mitsuki di sudut matanya. "Tidak, aku akan terus berjuang." Boruto meluncurkan serangan terakhirnya. Dia mengeluarkan kedua pedangnya, dan seolah-olah dia sedang menggunakan 6 pedang. Boruto berkata, "Ini adalah teknik pemotongan yang sangat kuat, yaitu Katana no Asura," di mana Boruto mengumpulkan semua kekuatannya untuk mengalahkan lawan yang sangat kuat dengan satu serangan yang mematikan. Sarada yang melihat itu kaget. "Apa? Dia menggunakan teknik Asura?" Sasuke pun berkata, "Kau tahu teknik itu, Sarada?" Sarada menjawab, "Iya papa, teknik itu pernah digunakan oleh kakek saat kami ke masa lalu. Kakek menggunakan Susanoo Asura." Sasuke pun sangat terkejut bagaimana bisa Boruto mempelajarinya. Sarada berkata, "Tapi aku rasa ini sangat berbeda. Kupikir Boruto meniru dan membuatnya sebagai teknik barunya." Pertarungan semakin sengit, dan Konoha hancur lebih parah lagi. Meskipun harga yang harus dibayar adalah kehancuran total. "Aku akan mengalahkanmu, Shiba Otsutsuki," teriak Boruto, bersiap untuk serangan terakhir yang akan menentukan nasib semuanya. Di sisi lain kita melihat para anggota Akatsuki sedang melawan bawahan Dewa Shiba. Namun muncullah sosok bawahan Shiba yang tidak asing bagi mereka. Sosok itu adalah Kaguya Otsutsuki. Selama ini tidak ada yang tahu kemana perginya Kaguya. Ternyata dia salah satu dari kelima bawahan Dewa Shiba yang sudah membuka identitasnya.
Kaguya dapat memanipulasi ruang dan waktu. Dengan jutsu Kiko Shunshin, dia dapat dengan cepat berpindah tempat, menghindari serangan, dan mengecoh lawan. Kaguya berkata, "Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami." Sasuke Naruto yang merasakan hawa keberadaan Kaguya sangat syok. "Apa? Kenapa dia ada di sini?" Sasuke mengatakan, "Mungkin kebangkitan Dewa Shiba adalah salah satu rencananya. Itulah mengapa dia mencoba bersekutu dengan kita. Kemudian bersama Ishiki. Jadi ini mungkin tujuan Kaguya. Tapi, tentu saja, anggota Akatsuki tidak gentar. Itachi, dengan Tsukuyomi yang legendaris, mencoba menjebak Kaguya dalam ilusi waktu. Namun Kaguya dengan mudah menghindar dan menyerang balik dengan mengirimkan gelombang energi yang menghancurkan. Di sisi lain, Deidara menciptakan patung kecil yang meledak saat mendekati musuh. Serangan ini cukup mematikan. Tetapi Kaguya hanya tertawa dan menggunakan Kaguya's Dimensional Shift untuk menghindari ledakan, sambil terus mengalihkan perhatian anggota Akatsuki yang lain. Sasori, yang bersiap dengan Hiruko, segera mengeluarkan Puppet Jutsu untuk menyerang Kaguya dari berbagai arah. Tetapi serangan itu tak berarti apa-apa. Konan mengeluarkan Shikigami no Jutsu, menciptakan ribuan kertas yang tajam untuk menyerang. Tetapi Kaguya dengan tenang menghilang ke dalam dimensi lain. Kombinasi serangan dari anggota Akatsuki tampak tak ada habisnya. Tetapi Kaguya tetap tak terpengaruh dengan serangannya. Namun, tiba-tiba, sebuah distorsi ruang terjadi di langit. Dan dari sana muncullah Urashiki Otsutsuki dengan senyuman liciknya. Dia menatap Akatsuki dan berkata, "Kalian benar-benar tidak tahu apa yang kalian hadapi." Dia mengeluarkan jutsu manipulasi waktu, yang memungkinkannya untuk bergerak di antara beberapa detik dan menghindari serangan musuh dengan mudah. Urashiki tidak berhenti di situ. Dia juga menggunakan Byakugan, memanfaatkan penglihatannya yang dapat melihat aliran, cakra, dan kelemahan lawan. Dengan cepat, dia mengidentifikasi titik lemah dari strategi Akatsuki. "Kalian hanyalah gangguan kecil," katanya sambil melancarkan serangan balik. Naruto berkata, "Sasuke, kau merasakan ini juga kan? Cakra yang sangat kuat ini. Seperti ada sesuatu yang besar sedang terjadi." Sasuke menjawab, "Ya Naruto, ini bukan cakra biasa. Aku khawatir ini ada hubungannya dengan Otsutsuki." Sarada mendengar itu berkata, "Otsutsuki lagi? Kenapa mereka terus-menerus muncul? Apa yang sebenarnya mereka inginkan dari dunia kita?" Saat mereka semakin dekat dengan sumber cakra, mereka tiba-tiba berhenti. Di depan mereka berdiri sosok yang tak asing, Urashiki Otsutsuki. Dengan senyuman liciknya, Urashiki mengatakan, "Ah Naruto, Sasuke, dan siapa ini? Seorang Uchiha muda, menarik sekali." Sasuke berkata, "Urashiki, apa yang kau lakukan di sini? Harusnya kau sudah mati saat di masa lalu. Semuanya, kita harus berhati-hati. Dia mungkin lebih berbahaya dari yang kita kira." Urashiki berkata, "Memang benar, aku harusnya sudah mati saat dikalahkan olehmu Uchiha Sasuke. Namun berkata kebangkitan Dewa Shiba, aku bisa hidup kembali. Dan kalian tahu, dengan alat ini, aku bisa mengambil jiwa kalian kapan saja. Betapa menyenangkannya melihat kalian berjuang." Di dekat mereka, Himawari berdiri ketakutan, tetapi berusaha tetap tenang. Sarada segera mendekatinya untuk melindunginya. "Jangan khawatir Himawari, aku di sini untuk melindungimu," kata Sarada. Dan tiba-tiba saat itu Kurama berkata, "Naruto, aku bisa memberikanmu sedikit cakra lagi, agar kau bisa melawannya." Pertarungan dimulai. Urashiki melancarkan serangan dengan kecepatan luar biasa, mencoba memojokkan Naruto dan Sasuke. Namun, Naruto menggunakan sisa cakra Kurama untuk meningkatkan kecepatannya. Sisi lain ada Kawaki yang menyerangan dengan batang besi. Bersama-sama, mereka mengoordinasikan serangan. Kawaki menggunakan kekuatannya yang unik untuk menahan pergerakan Urashiki. Sementara Naruto dan Sasuke menyerang dengan kombinasi jutsu mereka. Sementara itu di tengah kehancuran yang melanda desa Konoha, Boruto berdiri di atas puing-puing dengan napas terengah-engah. Pertarungan melawan Dewa Shiba hampir mencapai puncaknya. Dan Boruto tahu bahwa dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk merebut desa Konoha. Dengan memanggil raksasa Igris dari kedalaman dimensi lain, raksasa itu muncul dengan bentuk yang megah, membawa pedang besar yang berkilauan di bawah sinar matahari yang terhalang awan debu. Boruto berkata,
Igris, kita harus menghentikannya sekarang. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Igris mengayunkan pedangnya dengan kekuatan dahsyat ke arah Dewa Shiba, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Namun, Dewa Shiba dengan kekuatan yang tampaknya tak terbatas, menahan serangan itu hanya dengan satu tangan. Aura cakra yang memancar dari tubuhnya membentuk perisai tak terlihat yang melindunginya dari serangan Igris. Dewa Shiba mengatakan, sebagai seorang wadah yang menjadi Otsutsuki, kekuatanmu mengesankan anak muda, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkanku. Serangan Igris yang gagal menghantam Dewa Shiba justru menyebabkan kerusakan besar di sekitar desa Konoha, membuat bangunan-bangunan runtuh dan tanah bergetar. Boruto terkejut melihat betapa mudahnya Dewa Shiba menahan serangan terkuatnya. Matanya membulat saat Dewa Shiba mulai mengeluarkan portal dimensi besar di langit. Dan dari portal tersebut, ratusan Otsutsuki muncul, masing-masing dengan kekuatan dan kemampuan yang berbeda. Mereka melayang di udara, siap untuk menyerang. Desa Konoha kini menjadi medan perang yang kacau. Para shinobi yang sedang melawan ratusan Sumiaka berusaha bertahan. Tetapi jumlah dan kekuatan Otsutsuki yang terus datang membuat mereka putus asa. Boruto mengatakan, sialan tidak mungkin, bagaimana aku bisa menghadapi mereka semua sekaligus? Dan episode ini berakhir, kita akan melanjutkan di video selanjutnya kawan-kawan.